Di sini yang sering wujud itu adalah pusaka. Pusaka tersebut adalah pusaka kebesaran dari kerajaan Majapahit. Daerah sini itu masih sakral. Tempat-tempat sini itu masih mengandung mistis semua. Di air terjun itu, kenapa kok disebut air terjun Jebol? Karena ketinggian itu belum mencapai standar, karena masih kurang lebih dari 30 meter. Nah, di situ ada banyak mistisnya. Ada naga, ada macan, dan segalanya. Penunggunya adalah Mbah Cepul. Ya, saudara Sarupukutan Pring, kita akan menuju ke air terjun Cepol. Nah, kita harus seberang sungai dulu, seperti ini, ya. Jadi kita tetap waspada ya, karena ini lumayan gitu ketika deras juga airnya di gunung atas sana. Jadi hujan lebat, maka air sungai ini akan naik, sehingga kemungkinan ya rawan sekali begitu. Kita nggak bisa nyebrang nantinya, jadi kita tetap waspada. Nah, kita harus lewat atau menyeberang sungai ini dulu untuk menuju ke air terjunnya. Namanya air terjun Cepol. Kenapa dinamakan air terjun Cepol? Karena ketinggian dari air terjun ini tidak begitu tinggi, mungkin sekitar 30 meter ya. Yuk kita menuju ke sana. Debit air yang keluar ataupun yang mengalir dari atas itu sangat-sangat besar. Tapi kenapa ya? Ketika nyampe di bawah seakan-akan tidak sepadan dengan air terjun atau debit air yang terjun ke sini. Jadi ini mengalirnya sedikit. Bisa disimpulkan ini adalah aliran sungai atau sungai yang hilang, maksudnya ya. Iya. Sungai yang menghilang ini ya. Kemungkinan di bawah air terjun ini ada lubang, ada rongga atau goa gitu ya. Rongga begitu yang membuat sebagian dari debit airnya masuk ke dalam celah-celah dari dinding ini mungkin. Dan mitosnya di tempat ini ada apa tadi, ular naga ya? Ada ular naga, ada sosok macan putih, dan ada kakek yang posisinya bertapa gitu ya, juga cebol gitu. Oh, kakek cebol. Iya, makanya berkaitan dengan itu mungkin air terjun ini dinamakan air terjun Cepol. Dan yang kedua, karena memang tingginya tidak begitu tinggi. Tapi kalau dilihat dari sini ya, perkiraan kami ini mencapai sekitar 50-60 meter loh Mas yo. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya segitulah. Kenapa? Itu apa? Buah apa itu? Merah itu Mas. Mana? Itu. Buah apa ya? Bisa dimakan nggak itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Pak Ros ya? Di sebelah air terjun ada namanya Sendang Panguripan. Air yang dinamakan air Panguripan itu sudah diambil oleh orang Indonesia semua untuk dijadikan waktu itu dibuat pendirian istana di Kalimantan. Ketemu air terjun Cepol itu di tahun pembukaannya di tahun 1995. Makanya semua orang itu banyak yang datang, bahkan orang dari Jawa Barat atau Jakarta itu sudah mengetahui
kesakralan dari air terjun tersebut. Tuh. Makanya di sini tidak boleh apa ya, namanya orang itu harus hati-hati. Tempat-tempat sini itu masih mengandung mistis semua. Ada naga, ada macan, dan segalanya. Penunggunya adalah Mbah Cepul. Kalau saya sih sering dijumpai, tapi saya itu di sini hanya untuk apa? Untuk memberitahu orang yang masuk ke kawasan tersebut itu harus punya tata cara atau tata krama kalau orang Jawa. Nah, punya sopan santun atau unggah-ungguh seperti itu. Makanya orang kalau mau masuk harus ada permisinya. Kalau kita bertamu kepada rumah orang seperti itu kan, kalau kita mengucapkan salam ya kita ucapkan. Tempat seperti itu kita ucapkan apa? Itu bergantung keyakinan masing-masing. Jangan sampai melanggar aturan seperti itu, karena semua itu adalah kita tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Nah, makanya di situ supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Peraturan seperti itu memang harus diterapkan ketika ada sesuatu yang rawan, kecelakaan ataupun longsor ekstrim. Kan nggak ada apa-apa, karena kan nggak ada apa tidak ada kan. Kalau ada apa-apa siapa yang Betul Pak, betul. Oke, oke. Sudah berapa lama Pak ditutup untuk ya mungkin hujan ini. musim hujan Pak yo? Sepatu ini Rawan loh. banjir, longsor, Kayu tumbang itu kayu tumbang dari atas itu Pak yo. Ya. Oke, oke, oke. Ya mungkin tutupnya pas musim kemarau, musim hujan ya. Iya, ditutup kalau musim hujan Nah, karena rawan. kalau di sini nggak hujan, kalau hujan Banjir Pak yo. Soalnya Airnya ini naik. nek kemarau kering ini. Oh, airnya saya naik punya videonya ini ada. Pas banjir ya. pas banjir. Dan Dan- kemarin hari Sabtu itu sama hari Kamis Jadi ceritanya menurut Bapak ya, ya di sini melakukan aktivitas apa panjenengan? ya dari pasir. Cari pasir Pak yo. Tapi karena sudah terbiasa, sudah mengerti alam, kondisi alam ya Pak yo. Ketika airnya udah mulai naik, disudahi tambang pasirnya. Jadi gitu teman-teman, saudara seputar pring, rawan sekali tempat ini ketika musim penghujan. Kalau banjir di gunung banjir, air sungai ini naik sampai ke batas ini, katanya bapaknya. Terus kalau tidak ditutup, maka ketika ada pengunjung yang ke sana pasti tidak bisa ke sini lagi, nggak bisa pulang begitu. Dari pengalaman spiritual Bapak ini Ya, tadi sempat bertemu dengan penunggu gitu ya. Adakah perwujudan dari sisi goib begitu, misal wisata kah atau apa begitu Pak yang pernah Bapak alami? semua itu memang pernah berwujud seperti pusaka, batu permata itu sering berwujud. Tapi semua itu saya tidak akan pernah memiliki karena apa? Bukan hak saya. Karena apa? Itu semua adalah wujudan dari harta yang punya. Nah, kalau kita mau memiliki, kalau memang itu adalah milik kita, pasti terwujud di diri kita. Tapi semua itu tidak pernah. Cuma dikasih tahu, oh ini loh, ini loh. Nah, ini barang ini adalah milik orang yang tertentu. Siapa nantinya? Kita belum tahu. Di sini yang sering wujud itu adalah pusaka. Pusaka tersebut adalah pusaka kebesaran dari kerajaan Majapahit. Pusakanya itu namanya Tritunggal. Kalau orang bilang namanya Trisula, tapi di situ bukan Trisula tapi Tritunggal. 3 menjadi 1,
kebahagiaan, kesabaran, keikhlasan, dan menerima apa adanya. Itulah menjadi satu di dalam hati kita semua. Kalau orang itu tidak bisa sabar, tidak bisa ikhlas, tidak bisa menerima, hati kita akan menjadi murka. Apapun ingin dimiliki semuanya, seperti itu. Makanya orang kalau sudah mempunyai Tritunggal, ya, itu tidak pernah ada rasa memiliki apapun. Cuma dia ingin mengetahui, oh ini punyanya ini, ya udah, seperti itu. Terus kesabaran itu tidak akan pernah muncul di otak kita, tapi di dalam hati kita. Kalau kita berpikir sampai di otak, itu akan muncullah kemurkaan itu. Situ. Makanya semua yang dinamakan Tritunggal itu harus menjadi satu di dalam lubuk hati kita semua. Karena manusia dihidupkan di dunia itu harus mempunyai Tritunggalnya. Makanya orang yang sudah tahu dari pusaka tersebut itu tidak pernah ingin menguasai segala-galanya. Makanya dia itu ingin apa? Inginnya menjadi satu dengan yang kuasa. Karena kita hidup di dunia itu apa? Tidak boleh segala-galanya dimiliki. Itu semua hanya dititipkan. Itu adalah amanah. Amanah dari yang kuasa, diberikan kepada manusia yang telah dihidupkan di dunia.